Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Peci. Belajar bareng pemilih Cilacap. Apa kabar pemilih Cilacap? Semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali di episode podcast Bang Peci kali ini yang bertemakan partisipasi dan harapan perempuan pada pemilu yang berkeadilan. Halo teman pemilih, terkait dengan afirmatif perempuan dalam Undang-Undang Pemilu juga diatur, yaitu perempuan dalam penyelenggara, perempuan dalam kepengurusan partai, dan perempuan dalam DCT. Di mana di dalam DCT ini dalam 3 bakal calon harus ada 1 calon perempuan. Hal ini diatur di pasal 245 sampai dengan 246. Terkait dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT terakhir, yaitu sejumlah 49%. Artinya dengan jumlah 49% ini terpautnya tidak terlalu jauh dengan jumlah pemilih laki-laki. Lantas dengan jumlah pemilih sejumlah 49% ini, apakah ada dampak yang baik terhadap hasil pemilu? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di podcast Bang Peci kali ini. Kita hadirkan 2 narasumber ya, 2 tokoh perempuan yang luar biasa ini, perwakilan dari akademisi dan perwakilan dari organisasi perempuan. Sebelumnya kita sapa dulu tokoh perempuan dari perwakilan akademisi. Halo Mbak Aniroh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aniroh untuk kehadirannya. Beliau ini, Mbak Aniroh, dulu juga mantan komisioner periode 2013 sampai dengan periode 2018. Terima kasih Mbak Aniroh untuk kehadirannya dan waktunya di podcast Bang Peci kali ini. Untuk selanjutnya kita sapa juga tokoh perempuan dari perwakilan organisasi Cilacap, organisasi perempuan di Cilacap. Halo Mbak Ismah, gimana kabarnya? Sehat? Halo, apa kabar? Sehat juga. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah saya sehat juga Mbak Ismah. Mbak Ismah ini juga mantan komisioner 2003 sampai dengan 2028 ya Mbak Ismah ya. Ya, 2 tokoh perempuan ini sama-sama komisioner Cilacap. Artinya beliau-beliau ini pernah berproses pada kepemiluan. Baik teman pemilih Cilacap, kita akan bahas partisipasi perempuan yang tadi saya sampaikan. 1, perempuan sebagai pemilih, perempuan sebagai penyelenggara, dan perempuan sebagai peserta pemilu dan pemilihan. Yang pertama kita akan membahas perempuan sebagai pemilih ya. Untuk perempuan sebagai pemilih dari data KPU ini Mbak Aniroh dan Mbak Ismah, saya sudah merangkum untuk DPT pemilih mulai tahun 2014, 2019, 2024. Untuk data pemilih untuk perempuan ini bukan stagnan tapi tetap di angka 49%. Jadi yang membedakan itu hanya koma-komanya, tetapi pada intinya berjumlah untuk 49%. Untuk DPT yang paling terakhir, untuk pemilu yang paling terakhir ini jumlahnya 1.506.430, laki-laki berjumlah 758.584, yaitu 50%,36%. Sedangkan perempuan berjumlah 747.846%, yaitu 49,64%. Nah, artinya kalau dilihat dari data ini persentasenya antara selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan ini hanya 0,72%. Artinya terpautnya sangat tidak banyak ya, tidak nyampe 1%, hanya 0,72%. Melihat data pemilih ini yang terpautnya tidak banyak, sedikit, bagaimana melihat apakah
pemilu dan pemilihan di Cilacap ini melihat suara perempuan yang jumlahnya 49% ini apakah sudah kategori berkeadilan terhadap perempuan? Nah, terhadap pertanyaan ini yang pertama saya beri kesempatan kepada Mbak Aniroh, perwakilan perempuan dari akademisi. Monggo Mbak Aniroh untuk bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Mbak Munji. Saya panggilnya Mbak Munji. Oh ya, boleh. Baik, dari data yang tadi disampaikan oleh Mbak Munji terkait dengan jumlah pemilih perempuan, prosentasenya itu hampir seimbang dengan laki-laki. Betul sekali. Selisihnya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, bahkan tidak sampai 1%. Secara kuantitatif, angka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi elektoral yang hampir seimbang dengan laki-laki. Ini penting sekali karena secara teori partisipasi politik tidak hanya dinilai sebenarnya tidak dari keikutsertaan, tapi juga kemampuan kelompok tertentu untuk mempengaruhi hasil politik. Artinya perempuan secara jumlah sebenarnya memiliki kekuatan politik yang signifikan. Betul sekali. Akan tetapi kita perlu hati-hati kalau kita mempertanyakan apakah presentasi tersebut menggambarkan pemilu di Cilacap berkeadilan terhadap perempuan. Selain DPT, mungkin kita juga perlu data ya terkait dengan dari angka ini 49,64% pemilih perempuan dalam DPT, seberapa banyak yang menggunakan hak pilihnya. Saya sebenarnya juga mencoba mencari kemarin ya, dan saya mendapatkan data untuk Dapil 8 DPR RI Dapil 8. DPT perempuan itu 82% itu menggunakan hak pilihnya. Sementara laki-laki hanya 74% yang menggunakan hak pilihnya. Meskipun bisa dikatakan DPT-nya lebih banyak laki-laki, ternyata pengguna hak pilihnya justru lebih banyak perempuan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Meskipun demikian, kita tentu saja tidak bisa serta-merta menggunakan DPT dan pengguna hak pilih untuk menilai bahwa pemilu di Cilacap berkeadilan terhadap perempuan. Karena sejatinya pemilu diselenggarakan itu tentu saja untuk bisa mengusung kepentingan-kepentingan perempuan. Bagaimana hasil dari pemilu itu, perempuan hampir 50%, apakah itu hasilnya sudah bisa memberikan kepentingan perempuan diusung dari hasil pemilu. Kalau secara keterwakilan perempuan dari data KPU juga ada 24% ya yang terpilih sekali dari 38% calon. Namun demikian ya artinya 50% ini hampir 50% pemilih ternyata hanya 24% keterwakilan perempuan di DPR. Saya melihat bahwa keberadaan DPT perempuan yang tinggi ini bisa dikatakan tinggi ya, hampir mencapai 50%-nya. Ini suatu keberhasilan yang deskriptif gitu ya, representasi yang deskriptif. Tetapi representasi yang substantif mungkin kita masih perlu banyak melihat bagaimana keterwakilan perempuan yang 24% itu bisa membawa kepentingan politik perempuan. Tapi secara partisipasi
ini cukuplah untuk memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemilunya itu berkeadilan terhadap perempuan. Oke, ya. Gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Aniro untuk tanggapannya, untuk responnya. Saya kira luar biasa sekali ya untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap pertanyaan ini ya. Saya kira sudah banyak memberikan gambaran. Oke, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mbak Isma bagaimana pandangannya terhadap pemilih yang tadi saya sampaikan dari keterwakilan perempuan. Monggo Mbak Isma. Baik Mbak Munji, saya kira apa yang disampaikan sama Mbak Ani itu sudah cukup ya, jadi saya nggak perlu jawab. Tapi memang pertanyaannya itu berhenti di situ. Kalau DPT itu sebenarnya angka tidak bergerak, ngapain ditanya berkeadilan? Ini aneh pertanyaannya sebenarnya. Tapi bila pemilihnya sekian-sekian, perempuannya sekian, baru pertanyaan adalah apakah mewakili berkeadilan. Jadi kemarin saya cari-cari di berita acara pemilu KPU, ternyata memang jumlah laki-laki dan perempuan itu memang perempuannya lebih sedikit, tapi pemilihnya persentasenya lebih banyak. Misalnya perempuan 52,80%, ke laki-lakinya 47,20%. Padahal DPT-nya kalau melihat jumlah pemilih itu lebih banyak laki-laki. Ini luar biasa. Artinya secara kuantitatif lagi angkanya lebih besar perempuan yang menjadi pemilih. Begitu pula di bupati. Bupati itu jumlah pemilihnya yang DPT-nya tadi yang disebutkan, kemudian laki-laki 45%, perempuan laki-laki juga menduduki angka lebih banyak 54,70 atau selisih 9,40. Ini diambil dari data berita acara dan sertifikat rekapitulasi Pilpres 2024. Kalau pertanyaannya apakah kemudian ini menunjukkan pemilu yang berkeadilan, secara umum kalau ditanya itu maka tentu saja pemilih perempuan ini menunjukkan punya peran penting dalam strategi dalam ikut menentukan hasil pemilu kada ini, pilkada. Itu saya kira yang tidak bisa ditolak, bahwa pemilih perempuan sangat menentukan hasil pemilihan di Pilpres maupun di bupati. Itu yang saya lihat di berita acara tersebut. Tapi kemudian berkeadilan itu indikatornya apa? Itu yang kemudian harus dikuliti lebih dalam. Berkeadilan apakah kemudian KPU secara legislasi, mungkin peraturan KPU sudah memberikan ruang-ruang bagi perempuan untuk memilih secara elegan, secara terbuka atau bebas diskriminasi. Karena tahun 2019 KPI itu kan memantau pemilu yang hubungannya dengan bagaimana sih perilaku penyelenggara pemilu di tiap TPS. Apakah ada layanan orang hamil gitu terhadap rentan lansia. Tapi di beberapa penemuan ternyata mereka belum ada sensitivitas ini kayak gitu. Itu yang kemudian kita laporkan ke KPI Jakarta waktu itu. Nah, mungkin regulasinya sudah memunculkan itu. Nah, itu saya kira juga berkeadilan, artinya memberikan ruang-ruang yang paling sensitif terhadap bagaimana perempuan bisa memilih ini. Nah, itu yang kedua. Ketiga, apakah sosialisasi yang diberikan kepada perempuan itu sudah menyatu, sudah merata? Jangan-jangan pemilih perempuan yang lebih banyak ini, karena memang saya lihat di beberapa jurnal saya belum menemukan satu penelitian yang menunjukkan indikator keberhasilan dari sisi kualitatif ini. Misalnya sosialisasi ini, tadi saya kembali, jangan-jangan pemilih perempuan lebih banyak itu memang hasil dari mobilisasi, atau kemudian kebetulan saja perempuan saat-saat pemungutan suara mereka adalah orang yang paling siap di rumah, tidak bekerja dan lain-lain. Nah, itu juga perlu ada penelitian lebih lanjut. Apakah berkeadilan ini sudah melayani sampai detail secara proses. Nah, melihat tadi yang saya sampaikan, beberapa pemantau pemilu yang khusus keperempuanan itu ada beberapa yang memang belum signifikan. Kelompok-kelompok rentan ini saya kira mungkin berkeadilan ini mungkin belum sepenuhnya terlaksana.
baik di tingkat penyelenggara atau di misalnya layanan-layanan sosialisasi pemilu, aksesnya di mana. Karena kebetulan kalau yang mbah-mbah nenek-nenek sampai ini pemilu apa sih nggak tahu, sing penting mangkat kayak itu kan. Artinya menjadi kesadaran kritis untuk perempuan juga belum sepenuhnya ada gitu. Itu saya kira Mbak. Terima kasih Mbak Isma untuk tanggapan dan responnya luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi masukan yang baik untuk kami ya, khususnya KPU Kabupaten Cilacap. Untuk selanjutnya tadi Mbak Aniro sempat menyinggung ya terhadap hasil pemilu ya, di mana hasil pemilunya itu 24% untuk keterwakilan perempuan. Nah, ini lalu bagaimana dengan jumlah suara 49,64% dengan hasil pemilu sejumlah 24% ini sudah berdampak baik belum terhadap perempuan itu sendiri? Artinya 49% ini kan saya kira ini yang tadi disampaikan kan terpautnya nggak banyak, hanya selisihnya nggak signifikan. Tapi terhadap hasil pemilunya ini ini sudah masuk signifikan atau belum ya? Mungkin untuk bisa disampaikan antara korelasi suara perempuan dengan jumlah yang tadi saya sampaikan dengan jumlah perwakilan perempuan yang terpilih sampai saat ini. Untuk kesempatan pertama untuk bisa menyampaikan, silakan kepada Mbak Isma untuk bisa menyampaikan antara korelasinya suara perempuan dengan hasil pemilu keterwakilan perempuan. Monggo Mbak Isma. Korelasi itu hubungan ya? Iya, hubungannya. Hubungan itu erat sekali antara kau dan aku. Ini juga sangat rentan hubungannya ya. Pemilih tadi memang saya tidak ngambil data yang DPRD karena memang Perdapil paling enak kan ngambil Pilpres atau Pilbub. Tapi setidaknya pemilih ini kan sama-sama kemarin milih bupati sama DPR ya. Minnya bareng, artinya ini sendiri ya. Iya. Ya, artinya yang ini nih. Dari perempuan yang pemilihnya 54-70% ini kemudian memilih anggota DPR yang 50, kemudian muncul terpilihnya anggota legislatif hanya 12, itu 24%, berarti kan tidak separuh persen. Mestinya dari 542 atau 891% atau 54% ini kan ini separuh ya. Mestinya kan idealnya dia memilih anggota DPR 25. Ya idealnya kalau misalnya yang pemilihnya juga separuh. Nah ini kok bisa 12. Jadi itu sesungguhnya menjadi persoalan yang sangat konvensional. Dulu kita pernah yang namanya bikin kaukus perempuan milih perempuan. Itu juga nggak kelar juga. Justru pemilih atau yang dipilih juga sedikit persentasenya. Walaupun sekarang tidak ada konsensi kaukus perempuan atau kampanye pilih perempuan secara lembaga, tapi saya kira memang ini belum menunjukkan signifikasi bagaimana terutama di DPR ini banyak anggota legislatif ini terpilih karena hanya 24%. Jumlahnya hanya 24 perempuan dari 50. 12 perempuan itu berarti kan 24%. Iya, betul. Nah, itu saya kira jika melihat jumlah pemilih perempuan secara matematis mestinya anggota DPR itu kan separuh lah. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kenapa seperti ini. Tapi saya kira dari beberapa musyawarah, pertemuan, kajian-kajian betapa sulitnya calon-calon perempuan itu mencalonkan secara mandiri, itu artinya. Bias antara kebijakan afirmatif 30% itu sendiri kan sebenarnya setengah-setengah. Mereka misalnya di KPU misalnya kebijakan 30% ini kan lebih menjalankan tugas 30%. Atau ini yang misalnya ini kan satu kasus. Suatu saat saya rekomendasi 3 perempuan di KPU
aduh cukup 2 aja, kenapa harus 2? 3 kan boleh, mau perempuan 5-nya juga boleh. Kenapa jawabannya berpatok pada 30%? Affirmative action itu sebenarnya memang selalu masih dipakai karena posisi perempuan masih sangat lemah, sehingga seperti obat itu kan dosisnya tinggi, dosis yang untuk mempercepat proses itu. Tapi apakah pertanyaannya, kalau kita lihat dari komposisi KPPS, PPS, kenapa hampir semua itu mematok seperti di angka 30%? Nek kalau nggak 2 jumlahnya ya 1, seolah-olah terhitung. Pertanyaannya, apakah betul dari yang pendaftar ini, dari pendaftar PPK ini, dari misalnya 10-15 tidak ada satu kecamatan pun perempuan-perempuan yang cerdas, yang memang betul-betul menduduki angka ranking 1, 2, 3, 4, sehingga adakah kemudian kalau kita misalnya usul ini ada 3 orang perempuan yang memenuhi persyaratan bisa, tapi hampir beberapa seleksi itu mesti cukup 2 saja, ini affirmative action. Jadi yang berlandasan pada pemilihan-pemilihan yang normatif dengan misalnya nilai-nilai yang lain, saya karena tidak tahu, tapi jawabannya selalu begitu. Nah, angka ini dipatok seperti itu di penyelenggaraan pemilu. Nah, ini juga menunjukkan belum ada korelasi kebijakan-kebijakan pemilih yang banyak perempuan, kemudian kebijakan di ranah legislasi bagaimana perempuan mestinya mendapatkan peran yang baik, kemudian ditempatkan pada posisi-posisi yang lebih elegan lagi. Kalau memang 3 atau 4 orang yang bisa memenuhi, laki-lakinya 4, perempuannya 4, laki-laki 1 kan juga boleh. Nah, ini saya kira belum saya tidak menemukan ini, karena dilihat ternyata kalau melihat penyelenggara pemilu sudah mencapai 3 sekian, tapi prosesnya mematok pada angka affirmative action itu. Yang penting 30%. Cukup selasa. 30% itu kan sebenarnya kuota terbanyak atau terendah? Paling minimal kan. Kalau kuota haji lah maksimal. nah minimal. Tapi apakah sekian tahun pemilu berjalan ini tidak pernah melahirkan, ya itulah kecerdasan original yang seolah kayak laki-laki itulah. Jadi 4, suatu saat kapanlah ada misalnya komposisi PPK ketuanya perempuan, terus laki-lakinya 2, ini 3 komposisinya begitu. Nah, itu terjadi dan tanpa disadari itu juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang saya rasakan. Jadi tadi korelasi ini ternyata belum nyambung. Terus ketika ada pencalonan yang siksak dan lain-lain juga itu seolah-olah hanya nuansa, hanya memenuhi kewajiban saja. Ya ini kan aturannya begini-begini. Tapi memang di dalamnya bagaimana perempuan kalau dicalonkan itu, lagi-lagi kalau kita bicara relasi gender itu nggak akan selesai. Betapa perempuan kalau misalnya dicalonkan, ada upaya bagaimana di belakang dia menjadi punya beban ruang-ruang privat, punya anak lah dan lain-lain. Itu juga menjadi persoalan tersendiri, hambatan-hambatan itu. Dari sekian penempatan lah, mau di mana saja, ternyata memang ada sisi-sisi bagaimana perempuan mempunyai peran ganda, sehingga itulah yang salah satunya menjadi pemberat bagi perempuan eksis di lembaga-lembaga publik. Jadi kalau dicalonkan menjadi penyelenggara pemilu atau itu juga punya persoalan tersendiri, saya kira, baik dari eksternal maupun eksternal. Nah, itu nanti saya katakan kalau korelasi antara pemilih dengan hasil pemilu atau kesadaran lain itu memang belum berkorelasi dengan hasil seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ismah ya. Tadi sudah menyinggung perempuan di penyelenggara. Nanti kita akan bahas Mbak Ismah ya. Sabar dulu. Ya, kita fokus ke pemilih perempuan di pemilih dulu ya. Tenang, nanti kita akan bahas ada 3 segmen. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan ke Mbak Adiroh terkait dengan korelasi suara perempuan dengan hasil pemilih. Silakan untuk disampaikan pandangannya Mbak Adiroh. Terima kasih. Baik. Jadi nanti kita juga akan membincangkan sedikit terkait dengan
peserta pemilu Iya, karena iya. nanti juga akan dibahas tersendiri. Iya. Nyerempet-nyerempet nggak apa-apa, Bun. Ya, karena kita ngomong hasil pemilu Iya, ya, iya, betul. representasi Iya. perempuan di legislatif. Sebenarnya kalau kita melihat data bahwa perempuan menyumbang hampir 50% suara, ini sebenarnya masih DPT ya, dalam pemilu. Secara elektoral perempuan sebenarnya memegang kekuatan yang sangat besar. Hampir separuh ya legitimasi hasil pemilu itu dari perempuan. Jadi dari sisi angka kontribusi perempuan terhadap hasil pemilu tidak bisa dianggap kecil. Namun tadi pertanyaannya bagaimana korelasinya terhadap hasil pemilu dan dampaknya terhadap perempuan. Kalau saya melihat bahwa dampak secara elektoral itu ada meskipun belum optimal. Jadi suara perempuan itu memang betul-betul berkontribusi pada terpilihnya anggota legislatif, kepala daerah atau pemerintah yang berjalan ya. Tetapi kalau lihat hasilnya, tadi sudah disampaikan 24% keterwakilan perempuan di legislatif, sementara tadi 50% jumlah pemilih. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kontribusi suara dengan hasil pemilu itu. Jadi ya perempuan hanya 1/4 saja di legislatif, sementara penyumbang suaranya hampir 50%, tapi ternyata hanya 1/4-nya atau 24% itu hampir ya. Nah, artinya bahwa saat ini perempuan pemilih ini baru sebagai representasi deskriptif ya, tapi representasi substantif bahwa perempuan diwakili oleh kebijakan yang berpihak pada perempuan itu belum sepenuhnya terpenuhi dari hasil pemilu. Demikian juga bahwa pemilu diselenggarakan, apalagi ini berbicara terkait dengan perempuan, jumlah pemilih perempuan itu juga sangat signifikan, hampir 50%. Itu bagaimana dampaknya terhadap kebijakan perempuan. Jadi setelah perempuan memilih, apakah kebijakan publik semakin responsif terhadap perempuan, responsif gender? Karena kalau kita lihat banyak kasus di Cilacap, isu perempuan masih belum menjadi prioritas utama. Jadi seperti akses kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, penanggulangan kekerasan berbasis gender maupun pendidikan politik perempuan itu masih belum menjadi isu prioritas dalam kebijakan-kebijakan di pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi jika ini belum mengalami peningkatan signifikan, bisa dikatakan suara perempuan itu belum memberikan dampak yang substantif. Nah, bagaimana faktor penyebab lemahnya dampak suara perempuan? Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Ismah ya, memang ada banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan, termasuk pilihan politik perempuan itu belum terorganisir. Terorganisir artinya di sini terorganisir untuk mengusung kepentingan perempuan. Mungkin selama ini terorganisir, misalkan ada kelompok perempuan mendukung salah satu calon perempuan, tapi apakah untuk mengusung kepentingan perempuan atau bahkan justru mereka mengorganisir diri untuk pilihan politik tapi tidak untuk memilih calon perempuan atau calon. Sebenarnya kebijakan-kebijakan politik perempuan tidak hanya diusung oleh perempuan saja, laki-laki, wakil laki-laki itu juga bisa mengusung kepentingan perempuan. Tapi apakah selama ini ada yang seperti itu? Jangankan laki-laki, yang perempuan saja kita masih
pertanyakan ya, apakah memang yang perempuan jadi itu juga sudah betul-betul punya visi untuk mengusung kepentingan perempuan. Demikian juga terkait dengan persebaran suara perempuan masih di banyak kandidat gitu ya. Jadi tadi pada akhirnya hasil 24% itu bisa jadi bisa menjadi salah satu hasil bahwa perempuan itu tidak mengorganisir dalam satu atau beberapa kandidat yang itu perempuan, jadi woman vote movement ya, perempuan memilih perempuan yang mereka mengusung kepentingan perempuan. Pada banyak perempuan memilih juga bukan atas dasar isu perempuan. Mungkin tadi seperti kedekatan personal ya, misalkan saya punya tetangga nyalon gitu, tetangga semuanya milih gitu, nek orang milih orang kepenak gitu, atau arahan keluarga ya. Ini saya kira sangat realistis ya, bahwa ketika perempuan akan memilih, banyak sekali faktor yang kemudian menyebabkan dia memilih siapa. Di antaranya ya ada arahan keluarga, bisa jadi suaminya tim sesnya siapa, mau tidak mau dia bukan sekedar mengikuti arahan suami, bisa jadi dia juga mengarahkan perempuan lain untuk ikut mengikuti pilihan suami. Bisa juga karena ada arahan dari tokoh keluarga. Dan untuk perempuan mungkin politik uang ini juga sangat kental ya. Bagaimanapun urusan dapur itu seringkali menjadi urusannya perempuan. Ketika politik uang ini sampai kepada perempuan, seringkali perempuan tidak berpikir banyak gitu. Pemilu itu apa sih gitu kan? Yang penting sudah ada uang bisa saya dapatkan. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan bahwa meskipun perempuan menyumbang hampir separuh suara, dampaknya terhadap perempuan sendiri masih terbatas. Suara cukup kuat, tetapi belum kuat secara hasil dan kebijakan. Jadi korelasinya masih belum berimbang ya, belum berimbang antara jumlah pemilih dengan hasil pemilu yang berpihak kepada perempuan. Oke, ya. Terima kasih Mbak Aniro ya, luar biasa sekali untuk tanggapannya, untuk analisisnya terkait dengan jumlah pemilih dengan hasil pemilih. Untuk selanjutnya sebenarnya ini sudah banyak disinggung oleh Mbak Aniro dan juga Mbak Isma. Tadi Mbak Isma juga menyinggung terkait dengan kesadaran kritis ya. Nah ini jika dilihat dari jumlah suara perempuan 49 dengan hasil yang Mbak Aniro sampaikan ini belum berimbang. Kalau dilihat dari situasi ini suara perempuan ini kalau dianalisis ini sudah mandiri atau belum, sudah memilih berdasarkan kesadaran kritisnya atau belum, atau sudah memilih atas kepentingan terhadap kepentingan itu perempuan sendiri. Nah kalau dilihat dari suara perempuan ini dan juga dari hasilnya ini kira-kira sudah sampai arah ke situ atau belum. Untuk selanjutnya terus penting nggak sih ketika perempuan ini memilih, atau yang penting milih partisipasi. Artinya partisipasi ini tidak hanya sekedar partisipasi, tetapi ada kepentingan yang harus dibawa. Artinya dalam masuk ke ruang TPS itu ya memilih ya punya kepentingan. Nah termasuk kalau dilihat dari ini sudah masuk kategori itu belum. Terus penting nggak sih memilih menggunakan kesadaran kritis, dan ketika pemilih menggunakan kemandirian dan kesadaran kritisnya itu berdampak tidak terhadap hasil pemilihnya. Mungkin untuk kesempatan saya berikan pada Mbak Aniro. Ya, terima kasih. Ya. Kalau kita melihat jumlah suara perempuan yang hampir 50% itu ya, kemudian
pertanyaannya apakah suara itu muncul dari kemandirian dan Iya, kesadaran betul. Kalau dilihat kritis dari dinamika itu gitu loh, Mbak. dalam menggunakan Iya. hak pilihnya, ya bisa dikatakan belum sepenuhnya ya. Secara teori, dalam teori partisipasi politik yang berkualitas itu ditandai adanya kesadaran. Jadi adanya kesadaran bahwa perempuan memilih itu meskipun memilih satu gitu, tapi ada harapan, ada kepentingan di sana yang itu semestinya dibawa oleh setiap perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian juga ada motivasi politik, kemudian kemampuan menentukan pilihan sendiri. Jadi perempuan datang ke TPS itu bukan sekedar hadir untuk mencoblos, tetapi juga dia membawa kepentingan-kepentingan, ya meskipun tidak kepentingan secara pribadi, tapi kepentingan secara komunitas perempuan, secara kelompok perempuan, bahwa penting sekali suara kita itu nanti akan berdampak terhadap hasil pemilu. Nah, ada indikasi kemandirian dalam peningkatan kesadaran. Kita perlu mengakui perempuan itu semakin aktif sebenarnya dalam ruang publik ya. Sekarang perempuan semakin aktif dalam ruang publik. Semakin banyak yang mengikuti informasi politik melalui media, pendidikan perempuan meningkat. Organisasi perempuan mulai melakukan pendidikan pemilih. Ini menunjukkan ada tren positif menuju kemandirian politik perempuan. Namun, ya kalau kita melihat dalam berbagai faktor eksternal, bahwa kita masih terutama melihat dari tadi hasil pemilu itu seperti yang tadi, bahwa perempuan itu masih banyak yang belum mandiri secara pilihan. Demikian juga kita juga belum melihat bahwa perempuan itu belum memiliki kesadaran kritis. Bahkan bagi mereka yang sudah memahami kesadaran kritis itu penting, kalau kemudian ada kepentingan lain yang lebih mendesak seperti kepentingan keluarga, kepentingan mungkin kerabat, teman dan lain sebagainya, itu kemudian kesadaran itu juga mungkin pemahamannya ya, kalau kesadaran sebenarnya mungkin sudah sampai pada dia memilih sesuai dengan kepentingan perempuan. Tapi bahwa pemahaman ini ternyata tidak cukup. Jadi pemahaman bahwa penting saya memilih dengan kesadaran kritis, tetapi bahwa dia pada akhirnya memilih dengan kesadarannya itu belum bisa kita lihat sepenuhnya berdasarkan hasil pemilu yang hanya separuh dari 50%-nya jumlah pemilih perempuan. Jadi 50% pemilih perempuan ternyata 24% keterwakilan perempuan. Dan ini kita juga harus melihat bahwa perempuan itu belum terlihat konsistensi ya antara suara perempuan dan hasil politik perempuan. Tadi seperti suara perempuan 50%, ternyata hanya 24% hasilnya. Ini menunjukkan pilihan perempuan belum diarahkan untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ini sudah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Semestinya perempuan juga harus bisa melihat bahwa bagaimana keberpihakan pemilih ini untuk memilih perempuan, untuk memilih calon-calon yang memikirkan atau yang mengusung kepentingan perempuan. Akan tetapi pada faktanya dari pemilu ke pemilu itu masih seperti itu saja. Artinya ada kesadaran yang belum terinternalisasi pada pemilih. Nah, ini yang menurut saya
kita belum soal kemandirian dan kesadaran kritis ini kita masih punya banyak PR buat pemilih kita, itu perempuan, pemilih perempuan. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu belum menjadi pelajaran. Bagaimana pengalaman yang lalu tidak ada kepentingan perempuan yang tersampaikan, yang terwujud dalam kebijakan, yang ternyata masih juga berlangsung seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan secara jumlah perempuan memang secara kuantitas itu banyak, tetapi secara kualitas belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian dan kesadaran kritis pemilih perempuan di Kabupaten Cilacap. Oke, ya. Terima kasih Mbak Aniroh ya sudah memberikan gambaran-gambaran yang baik ya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mbak Ismah ya untuk bisa menanggapi dan merespon. Monggo Mbak Ismah. Apa ya tadi pertanyaannya? Kesadaran kritis ya? Iya, maksudnya terhadap pemilih yang jumlahnya 49 dengan hasil pemilu 24% ini apakah sudah ini pemilih ini memilihnya ini sudah dalam kemandirian belum, dalam kesadaran kritis belum, yang tadi jenengan sempat menyinggung pentingnya pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menggunakan kesadaran kritisnya. Kalau di Cilacap ini bagaimana ini Mbak Isma? Ya, kayaknya banget ya, serius banget. Kesadaran kritis itu gimana menurut Mbak Munji? Kesadaran kritis itu ya memilih dari dirinya sendiri dan membawa kepentingannya sendiri. Jadi tidak asal datang ke TPS tetapi tahu tujuan saya mau memilih gitu. Ya, biar jawabannya. Kalau bahasa kita itu pemilih cerdas gitu Mbak Isma. Ya, pemilih yang dengan kesadaran kritis itu setidaknya dia memang memiliki kesadaran penuh ya atas dirinya sendiri, atas setidaknya dia memilih berdasarkan analisis pribadi bahwa ada ketimpangan politik, sosial di dalamnya yang saya ingin melakukan sesuatu lah, setidaknya seperti itu. Kalau saya melihat angka pemilih, kemudian angka yang dipilih dan antara kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak perempuan tadi sudah sampaikan Mbak Aniroh, saya kira memang belum sepenuhnya. Bisa jadi ada sebagian banyak yang memilih kritis, tapi apakah setelah ini ada pemilih-pemilih perempuan yang memilih secara sadar juga bisa melakukan perubahan-perubahan setelah selesainya pemilu, atau kira-kira seperti itu. Nah, yang saya tahu, karena saya kan mewakili organisasi masyarakat, setidaknya banyak bincang-bincang atau banyak di desa-desa pertemuan-pertemuan. Ada satu hal yang paling sering menggelitik di kita itu orang milih yang penting ya kayak gini gitu kan. Mau yang jadi siapa saya juga tetap begini. Nah, itu banyak itu. Nah, itu sebenarnya bukan hanya dilontarkan oleh perempuan sendiri, tapi sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu yang menurut profesi-profesi ini tidak bersinggungan politik juga selalu bilang jangan ke politik lah, soalnya ini bukan urusan. Jadi politik itu dimaknai sebagai mendukung satu calon, kemudian saya tidak ikut-ikutan, sehingga kita harus mengembalikan lagi. Ini negara yang kemudian diatur oleh banyak undang-undang. Undang-undang itu dilahirkan oleh DPRD, perwakilan salah satunya. Misalnya saya di Lakusda, kemudian di KPI, salah satunya sedang mendampingi tentang pelindungan pekerja migran. Apakah pekerja migran ini mau bilang sing terpilih siapapun yang jadi saya nggak urus, toh saya juga nyari duit sendiri ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah akses ke luar negeri itu tidak ada campur tangan dari pemerintah? Iya, betul. Nah, itu sangat tidak mungkin. Bahkan penempatan besok di Taiwan, apakah moratorium di Arab dan lain-lain, itu semua melibatkan dari pemangku kebijakan.
pelebaran, dan sekarang ada kementerian misalnya perlindungan pekerja migran, itu diatur semua. Bahkan misalnya sekolah yang 6 hari, 5 hari itu juga ada kebijakannya, sehingga tidak mungkin misalnya guru, saya nggak urusan dengan politik, yang penting saya mendidik. Oh iya, lalu itu yang serdos ya atau segur PPG itu kebijakannya siapa? Nah, itu yang tidak disadari, itulah bahwa semua hal kita diatur, kita nikah juga diatur, secara diatur, itu juga ada aturannya. Sehingga jika orang apolitis begitu, bahwa politik itu urusannya KPU sama DPR sama partai politik, wah itu tidak, partai politik salah satu peserta pemilu saja, tapi yang menentukan adalah semua rakyat. Nah, inilah yang saya kira temuan-temuan di masyarakat apolitik atau apa ya, tidak memiliki kesadaran itu, bahkan dimiliki oleh kelompok-kelompok perempuan biasa, kelompok berkelas menengah lah, kira-kira begitu. Karena yang menjadi setidaknya yaitu tadi komentar-komentar misalnya pendidik seperti itu gitu dan lain-lain, itu kan menunjukkan betapa kita memilihnya daging luarnya saja, kulitnya, memilih yang penting ada undangan dan lain-lain. Nah, sehingga mungkin suatu saat KPU juga meneliti 1 dari 10 orang, tanya deh visi misinya Pak ini apa, nggak tahu, malas visi misi, yang penting ini Bapak ini terkenal dan lain-lain. Saya kira itu visi misinya udah dilihat, males. Saya sendiri juga udahlah visi misinya ya gitu. Nah, tapi kan itu sesuatu yang menjadi acuan suatu saat ini kalau terpilih, ini yang menjadi pola kerjanya dan lain-lain. Nah, itu yang sangat sedikit sekali dilakukan pemilih-pemilih kita umumnya, khususnya juga perempuan. Dan itu tadi yang apolitis itu pokoknya jargon bahwa siapapun yang jadi saya tetap begini, itu juga sebenarnya mengubur habis-habis bahwa harapan kita ke depan ikut terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan baik secara individu maupun kelembagaan. Kalau individunya sudah punya sikap seperti itu, bagaimana kita bisa melembaga, nanti dimasuk ke lembaga ini kita juga sangat apolitis ya, itu sangat mungkin terjadi. Sehingga saya kemarin misalnya di pemilu bupati yang paling dekat itulah ya, nggak ada gerakan perempuan yang kemudian menyuarakan saya memilih ini asal Bapak mau misalnya membuat perda perlindungan perempuan yang baru, memang kita sudah punya perdanya, atau kemudian buatlah rumah aman di Cilacap untuk kasus kekerasan, karena memang itu juga minim sekali dan lain-lain. Itu belum ada yang namanya satu kontrak-kontrak tertentu, pemilih dengan yang terpilih membuat kontrak tertentu agar ada satu perubahan, itu juga nggak ada. Yang penting memilih aja, saya datang ke TPS ya rame-rame kayak gitu. Nyatanya ya, aduh nanti saya ada yang protes, masa begitu ya, saya akan bisa bertanggung jawabkan gitu. Setidaknya di lingkungan saya atau beberapa ini pertemuan-pertemuan yang saya lakukan ya seperti itulah pokoknya gitu. Nah, itulah yang menjadikan kesadaran kritis ini, pertanyaannya menjadi tugas siapa sih gitu. Apakah partai pemilu sebagai peserta pemilu atau masyarakat secara khusus atau penyelenggara pemilu dan lain-lain, nanti paling ujung-ujungnya ya itu tugas bersama, tugas kelompok bersama, tugas siapapun untuk menyampaikan. Karena kalau kita lihat sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga misalnya KPU juga saya kira tidak semua menjangkau. Nah, ini tugas-tugas tertentu. Kemudian ormas-ormas perempuan saya kira juga punya keterbatasan tertentu. Paling kita juga berapa kali, 3-4 kali dengan komunitas tertentu. Jadi kalau kita misalnya ke pinggir-pinggir, orang-orang sebenarnya orang yang sekarang yang tidak pernah berfacebookan, tidak pernah memakai HP, itu kan banyak sekali sebenarnya. Kita saja tidak merasa karena kebetulan tiap hari kita pegang. Tapi cobalah jalan-jalan yang ke Pohonjean saja atau jangan ke Pohonjean, ke Kotip, ke kota saya gitu ya, yang Kotip gitu. Hampir kalau kita temukan satu rumah pasti tidak mengerti HP. Nah, kalau tahu yang mengerti HP, TikToknya berbeda. Nah, pemilunya kapan dan lain-lain itu
paling-paling kalau RT-nya ngomong kemudian ada undangan rame-rame, itu sebenarnya satu fakta yang masih ada, mungkin juga mewakili banyak pihak atau gitu. Nah itulah yang ini perhelatannya 5 tahun lagi, saya kira adalah hal yang desain baru bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok perempuan ini, mungkin dari Mbak Munji sendiri atau ini diidekan oleh KPU karena secara anggaran, secara tahapan-tahapan sosialisasi itu ada pernah misalnya penyelenggara khusus lansia gitu. Kalau posyandu sekarang ada lansia karena undang-undang lansia juga sekarang sudah ada gitu, atau kelompok-kelompok rentan gitu. Kenapa rata-rata kalau yang diundang pelatihan-pelatihan itu yang muda-muda gitu kan, yang terbiasa. Nah bagaimana sih kelompok-kelompok rentan ini, lansia, terus kemudian janda-janda yang ditinggal suaminya yang kemudian tidak akses ekonomi sehingga dia juga terbelakang, atau difabel yang perempuan terutama, itu banyak sekali. Karena kalau kita mungkin nggak lihat, tapi kalau coba ke sekolahan SLB, ternyata Cilacap juga difabelnya banyak kayak gitu. Nah itu yang kita tidak kadang-kadang tidak kita sadari karena kita tidak masuk di dalamnya. Nah itu Mbak Munji, saya kira kesadaran kritis itu masih harus diperjuangkan lagi, kemudian digagas lagi mengenai formatnya agar sedikit-sedikit itu bisa menjadi tren gitu ya. Tren di pemilih perempuan. Oke, terima kasih Mbak Is ya. Ini gayeng banget kalau Mbak bahas soal isu-isu perempuan ya. Apalagi Mbak Isma sudah menyampaikan terhadap kepentingan beberapa kelompok perempuan ya. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan dan mengedukasi ya, khususnya untuk teman-teman perempuan dan juga teman-teman laki-laki yang pola pikirnya berpihak terhadap kebijakan perempuan. Ini beberapa poin sudah kita bahas semua ya. Untuk selanjutnya karena kita dibatasi waktu, kalau kita bahas diskusi poin per poin kayaknya kita bisa sampai sore ini Mbak Aniro dan Mbak Isma ya. Ya mungkin bisa lain waktu kita akan membahas lebih detail lagi. Biar kita bahas semuanya, mungkin kita lanjutkan ke diskusi terkait dengan partisipasi perempuan sebagai peserta. Nah tadi sebenarnya sudah disinggung Mbak Aniro terkait Mbak Isma juga terkait dengan poin-poin yang kita mau diskusikan terhadap partisipasi perempuan dalam peserta. Tadi sudah sebagian sudah kita bahas ya, jadi kita nanti fokus membahas yang belum kita bahas. Nah dari data kami untuk partisipasi perempuan di peserta ini khususnya di DPR ini mengalami kenaikan. Kalau saya mengambil datanya ini dari 2014 ini jumlah perempuannya ini 18%. Kemudian di 2019 ini 12%, yaitu 24%. Di 2024 ini juga 24%. Di 2009 itu berjumlah 12%. Artinya kalau melihat dari angka yang sekarang ini 24% ya jumlah perempuan di legislasi, walaupun dari diskusi kita yang tadi disampaikan oleh Mbak Aniro belum berimbang dengan jumlah suara, tapi nyatanya bahwa angka itu adalah angka yang naik gitu dari pemilu sebelumnya ya. Terus ini dulu ini bahkan saya mengambil tahun 99 ini dulu malah 11%, jadi 5 dari 45%. Bahkan dari yang saya ingat itu di data kami itu dulu pernah jumlah perempuan itu hanya ada 2 dari 35. Artinya angka 24% ini sudah cukup bagus kalau dilihat dari data pemilu ke pemilu. Nah, terhadap keberadaan kuota perempuan artinya ada situasi sistem ya. Jadi dulu ada sistem proporsional daftar tertutup dan kemudian beralih ke sistem proporsional daftar
terbuka yang sampai saat ini. Nah, terhadap karena tadi sudah dibahas antara hasil pemilih perempuan 24% dan korelasi suara 49%, saya kira sudah dibahas. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin terkait dengan sistem pemilunya ini. Ya, bagaimana dengan sistem pemilu di daftar terbuka ini? Apakah memberikan ruang yang baik terhadap perempuan? Kalau dilihat dari data kami, ini dampaknya meningkat. Apakah peningkatan data ini, apakah sistem ini berefek terhadap keberadaan keterwakilan perempuan di legislasi? Terus yang kedua ini sekalian ya, terkait dengan keberadaan perempuan yang jumlahnya tadi 24% ini sebenarnya sudah memberikan dampak belum terhadap kepentingan perempuan itu sendiri sampai dengan saat ini? Terus bagaimana dengan keterwakilan perempuan di sana? Apakah punya perspektif baik terhadap perempuan itu sendiri yang kemudian mampu mengakomodir terhadap kepentingan perempuan? Untuk kesempatan kali ini saya berikan kepada Mbak Ismah ya untuk bisa menyampaikan. Monggo Mbak Ismah. Baik Mbak Munji, jadi tadi kan ada bagaimana sistem jumlah perolehan jumlah DPR ya? Iya. DPRD yang terpilih itu mengalami beberapa lonjakan ya. Nah, saya kira kebijakan pemerintah yang kemudian mengakomodir sistem dari dulu misalnya siksa terbuka dan lain-lain itu, saya kira itu juga upaya-upaya ya, saya kira turunan dari yang 30%. Kalau misalnya apakah kemarin kalau tidak mencantumkan perempuan di satu pencalonan itu kemudian diumumkan dulu dan lain-lain, itu sebenarnya memang upaya-upaya affirmative action juga kan bagian dari satu upaya mempercepat proses. Karena dilihat dari proses apapun perempuan tidak cukup cepat mandiri dipilih secara original gitu. Nah, itu saya kira itu juga perjuangan teman-teman perempuan dulu saat memasukkan bagaimana sih agar mempercepat proses perempuan bisa masuk di wilayah publik ini. Nah, salah satunya di pencalonan DPR. Saya kira memang kalau melihat angkanya sekarang menjadi 12 itu walaupun secara jumlah tidak ada keseimbangan, itu memang jadi pertanyaan. Kenapa sih ya yang milih banyak persentasinya jadi perempuan tapi yang terpilih menjadi sedikit, sangat sedikit. Nah, itu memang ada banyak hal lah mata rantai yang harus banyak diurai. Terus ada dampak-dampak yang lain saya kira. Kalau memang sudah ada kenaikan jumlah dan lain-lain, kita juga harus melihat memang saya memang minim gitu melihat penelitian yang di KPU. Saya kira banyak nggak sih orang meneliti tentang keterwakilan, apakah jumlah yang naik ini mempengaruhi kebijakan publik kepada perempuan itu naik atau tidak? Kira-kira ada nggak sampai saat ini penelitian ini? Nah, itu mungkin kalau KPU misalnya mengalokasikan anggaran sekian untuk penelitian ini ya, aku daftar lah. Gitu. Jadi ada banyak data yang betul. Bisa diakumulasi sehingga tidak main di angka saja. Nah, kalau memang sudah ada 12 ini, nanti kita akan tunjukkan adakah kebijakan-kebijakan yang hubungannya dengan keperbiakan perempuan. Perda apa sih yang sudah dimunculkan oleh produk baru DPRD baru ini terhadap kebijakan-kebijakan perda yang hubungannya dengan penanganan kasus kekerasan seksual atau kasus PDKD. Itu kan undang-undang. Tapi apakah turunannya di perda sudah ada atau belum? Nah, mungkin saya gaptek ya, tapi saya belum pernah lihat ini gitu. Terus kedua tentang anak dan lain-lain, karena apalagi sekarang kan dinasnya masuk Dinsos PPPA. Nah, itu apakah sudah nyambung ke DPRD? Nah, itu sebenarnya kunci atau klimaknya dari keterwakilan perempuan.
oke lah kalau hanya 12, tapi kalau kemudian 12 ini secara kualitatif memang menghasilkan keberpihakan karena memang ruang DPRD-nya itu di kewenangan diregulasi dan kita nanti di bawah adalah pelaksana, itu saya kira saya acungin jempol. Terus kemudian di ruang-ruang publik, apakah misalnya DPR memberikan satu frame bahwa ruang-ruang publik, layanan publik harus memperhatikan laki-laki dan perempuan, misalnya ya mungkin dari DPR sendiri gedungnya berafiliasi terhadap disabilitas sehingga pada perempuan tidak, kamar mandinya melayani perempuan atau ada ruang laktasi atau tidak. Ini sebenarnya kan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan perempuan. Itu yang dari sisi kecil saja apakah sudah dilaksanakan dan keseluruhan. Kemudian ada supporting, misalnya kemarin di bencana-bencana ini, di misalnya bantuan, kalau bantuannya masih berpikir makanan, pakaian, terus apa lagi, handuk, nasi mie instan, ya artinya kelompok-kelompok ini belum berorientasi pada kelompok perempuan. Mereka lupa kalau perempuan itu juga punya menstruasi gitu ya. Itu bagaimana ya kalau ini memangnya pakai apa gitu kalau tidak dipikirkan, atau ke anak-anak misalnya pampers dan lain-lain. Kalau ini memang sudah masuk pada daftar bantuan, saya kira setidaknya ini mereka sudah berpikir bahwa di situ ada kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak diperhatikan. Nah, itu saya kira penting. Jadi hadirnya anggota legislasi yang 12 ini akan nampak besar jika punya keberpihakan yang besar dan berpengaruh pada seluruh aspek kebijakan, baik secara yang tadi regulasi-regulasi itu atau layanan publik yang bisa dilihat sehari-hari, termasuk tadi misalnya bantuan bencana ini, ataukah sudah memang berorientasi ini, karena rata-rata kan ya begitulah, makanan, pakaian dan lain-lain. Walaupun katanya kalau bantuan pakaian rata-rata yang pakaiannya perempuan semua. Kalau yang laki-laki sedikit, mungkin karena perempuan lebih banyak punya baju banyak, sisa-sisa, jadi banyak ganti. Tapi sehingga dulu ada satu cerita, walaupun saya nggak tahu benar apa tidak, karena susahnya mendapatkan bantuan pakaian laki-laki, ini anak laki-lakinya pakai baju perempuan, saking banyaknya. Itu mungkin ya kayak Mbak Munji lah yang sering koleksi banyak pakaian gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, itu sampai detail, apalagi kita kan punya program namanya SDG, Sustainable Development Goal, yang katanya pembangunan yang tidak akan meninggalkan satu orang pun, sehingga walaupun mungkin korbannya hanya satu, ada bayi satu, ya ora apa-apa lah, cuma satu aja nggak apa-apa. Ya tidak bisa, tapi tetap diperhatikan walaupun perempuannya kecil. Nah, itu yang karena kita dalam konteks keperempuanan, saya kira itulah kebijakannya. Nah, sekarang angka kasus kekerasan di Cilacap itu besar dan paling banyak itu perempuan, hampir 50%. Nah, itu juga saya kira harus diperhatikan betul oleh pemangku kebijakan, apakah penyelesaian atau pencegahan, penanganan itu juga dipikirkan oleh pemangku kebijakan ini. Setidaknya saya kira memang perempuan memilih perempuan memang iya, tapi yang lebih substansi lagi adalah perempuan memilih seseorang atau calon yang berorientasi terhadap kebijakan-kebijakan atau berorientasi pada kepentingan perempuan, itu juga lebih penting begitu. Jadi ada dua sigma, tapi memang ya repot juga sih kalau yang ngomong perempuan pilih perempuan, ternyata perempuan itu punya suaminya nyalon, terus saya temannya suaminya itu juga mata rantai yang susah gitu. Itu memang repot, tidak serta-merta mudah. Memang ada korelasi yang ada mata rantai yang sulit terurai memang kalau perempuan milih perempuan. Tapi kalau memang ini menjadi bagian kerja besar, kalau perempuan milih perempuan yang nanti ternyata
dalam hal proses pemilihannya dan menghasilkan pemimpin perempuan, dan menjadi catatan adalah perempuan ini adalah punya sen atau kepemilikan atau keperpihakan terhadap perempuan, itu saya kira penting. Tapi catatannya, jika perempuannya banyak tapi mereka juga tidak punya sensitivitas apapun, menurut saya juga ngapain juga dipilih gitu kira-kira. Kalau suruh kontrak kerja kontrak ininya bahwa saya milih Anda, tapi yang penting besok tolong dong jaminan persalinan, misalnya orang hamil dibiayai sampai 10 juta misalnya gitu, nanti saya hamil terus loh gitu. Nah gitu kan ada, tapi kalau nggak mau itu ini biayanya besar ya, artinya tidak sensitivitasnya kan jarang. Nah itu sebenarnya ruang-ruang yang kadang tidak terpikirkan oleh terutama pihak laki-laki karena mereka tidak merasakan. Tapi kan kita juga harus menyisipkan satu pesan. Orang hamil itu tidak melulu diasumsikan orang yang karena punya suami melakukan hubungan seks terus menikah. Tapi cobalah kita misalnya memaknai orang yang hamil kemudian mau melahirkan seseorang, dimaknai sebagai orang yang akan melahirkan satu generasi bangsa yang ini akan punya kontribusi besar di negara kita. Nah itu artinya harus di backup oleh anggaran misalnya sekian-sekian. Ini kan pemaknaan itu satu hal yang perlu rasa yang dalam, bagaimana kita bisa punya keperpihakan walaupun kelihatannya kecil, tidak diperhatikan, tapi kalau kita terlibat di situ kemudian ada banyak masalah di dalamnya, kemudian kita berintervensi baik menjadi pemilih atau terpilih. Nah itu saya kira kesadaran kritis itu menjadi satu catatan atau nilai-nilai yang baik gitu Mbak Muji. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Isma untuk responnya dan tanggapannya. Ini sudah dalam banget ya soal sampai ke kemanusiaan juga ya. Ternyata isu perempuan itu yang nggak lepas dari isu kemanusiaan gitu kan. Oke, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mbak Aniroh untuk bisa memberikan tanggapan dan responnya. Monggo. Oke. Ya. Gayang pokoknya. Sebenarnya tadi juga sudah dalam banget ya Mbak Isma itu. Saya mau melihatnya tadi dari sistem proporsional daftar terbuka itu ya. Ini buat perempuan peluang, tapi sekaligus ini tantangan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Munji bahwa dari berbagai pemilu ke pemilu ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di Kabupaten Cilacap. Meskipun demikian tidak kemudian serta-merta bahwa peningkatan itu memberikan gambaran bahwa sistem proporsional daftar terbuka ini ada keberhasilan gitu ya secara sempurna gitu. Sebenarnya kita mungkin kita lihat dari adanya dukungan secara regulasi bahwa perempuan mendapatkan porsi dari affirmative action di DCT gitu ya, 30% perempuan gitu. Artinya bahwa ketika partai politik tidak sampai 30% perempuan yang masuk dalam daftar calon itu, maka dia tidak bisa lolos verifikasi. Tapi saya lihat data di Kabupaten Cilacap DCT kemarin itu 38%. Betul. 38%, sementara yang terpilih 24%. Iya, betul. Ya, 24% kita cukup bangga lah karena ini sudah mengalami kenaikan peningkatan, bahwa ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengikuti kontestasi pemilihan. Artinya bahwa sistem ini berpengaruh, tetapi
tetapi belum cukup meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan, apalagi kalau kita lihat tadi ya jumlah pemilihnya 50%, ternyata yang terpilih hanya 24%. Nah ini terkait dengan peluang dan tantangan tadi, bahwa peluang perempuan perempuan punya peluang untuk bersaing dengan laki-laki, dengan perempuan siapapun. Tetapi tantangannya juga sangat banyak. Perempuan selama ini mungkin ada tantangan secara eksternal maupun secara internal. Secara internal ya kapasitas perempuan mungkin, kemudian juga perempuan masih baru di ranah ini sehingga belum mempersiapkan diri seperti yang calon laki-laki misalkan. Dan terutama biasanya yang dihadapi perempuan itu terkait dengan dana politik. Nah itu yang masih sangat berat buat perempuan gitu. Jadi kemudian secara eksternal, nah ini bagaimana keberpihakan partai politik terhadap perempuan untuk menjadikan perempuan itu berada di nomor-nomor yang strategis misalnya, atau dia bisa memberikan peluang kepada perempuan yang memang potensial, yang potensi gitu ya. Atau mungkin partai politik selama ini hanya memenuhi persyaratan saja secara administratif, tetapi secara keberpihakan belum kepada calon perempuan ini. Nah ini saya kira masih banyak tantangan eksternal, termasuk pemilih itu lebih banyak memilih perempuan-perempuan yang misalkan, atau bukan hanya perempuan tapi memilih mereka yang populer. Padahal yang populer misalkan mereka visinya kurang, keberpihakan terhadap kepentingan perempuan kurang dan lain sebagainya. Akan tetapi bahwa tadi 24% yang meningkat ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Setidaknya kita bisa melihat bahwa ada dampak positifnya bagi perempuan. Artinya bahwa ketika perempuan sekarang meningkat jumlahnya di legislatif Kabupaten Cilacap, ini akan menjadi role model bagi perempuan lain. Oh ternyata bisa kok gitu ya. Bahkan di beberapa dapil banyak ya perempuannya itu. Bisa menjadi role model, artinya nanti bisa menstimulus perempuan-perempuan lain yang punya niat atau punya keinginan dalam kontestasi politik. Ini sudah ada contohnya gitu. Kemudian dampak positif yang lain, meskipun 24% ini secara teori dianggap belum memenuhi angka keterpengaruhan. Secara teori itu katanya ya, itu 30%. 30% itu baru bisa mempengaruhi suatu komunitas dan lain sebagainya, suatu kelompok misalkan dari 50 orang di DPR semestinya minimal 15%. Ini sebenarnya kurang sedikit gitu ya. Nah ini dampak positifnya dengan meningkatnya perempuan di legislatif ini, paling tidak bagaimanapun perempuan meskipun secara visi atau secara program tidak mengusung secara eksplisit gitu ya, tidak, tetapi secara implisit itu pengalaman-pengalaman perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki masuk di sana. Jadi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman perempuan yang hanya dimiliki oleh perempuan saja, pemahamannya, pengetahuannya, pengalamannya. Sehingga laki-laki pun harus tanya kepada perempuan gitu, karena tidak mengalami laki-laki, dan itu sangat penting diusung. Jadi pengalaman-pengalaman hanya perempuan yang punya otoritas untuk perempuan itu yang punya otoritas untuk mengetahui pengalaman perempuan, sehingga bagaimanapun pengalaman-pengalaman perempuan
ini akan menjadi semacam stimulus bagi kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap kepentingan perempuan. Mungkin seperti tadi yang head, yang lainnya gitu ya. Jadi kalau perempuan-perempuan yang bagaimana ketika perempuan melahirkan, perempuan yang mengalami masa-masa haid dan lain sebagainya itu tidak diketahui oleh laki-laki, maka perempuan bisa menyuarakan itu. Mungkin itu. Iya, okay. Terima kasih Mbak Aniroh ya untuk responnya yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ya bahwa di DCT Pemilu 2024 ini ada sejumlah 38 perempuan yang terpilih 24. Saya kira kalau melihat data ini sudah cukup bagus ya, apalagi keberadaan perempuan datanya meningkat. Mudah-mudahan dengan meningkatnya data ini juga berefek terhadap kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan dan memberikan kebutuhan terhadap perempuan itu sendiri. Begitu ya. Ini karena dibatasi waktu, berarti untuk selanjutnya terkait dengan keberadaan partisipasi perempuan dalam penyelenggara. Mungkin untuk bisa disampaikan secara singkat ya untuk Mbak Aniroh dan Mbak Isma untuk data di kami bahwa keterlibatan perempuan itu di tingkatan sampai badan ad hoc dalam hal ini PPK ini sudah sampai angka 35%. Jadi di kecamatan ini sudah ada yang perempuan, masih ada perempuannya 1, laki-lakinya 4, tapi ada juga yang perempuannya 2, tapi ada juga yang perempuannya 3, kayak kemarin kecamatan Cimanggu itu juga perempuannya 3. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih peningkatan lagi untuk keberadaan perempuan yang tadi sudah disinggung sama Mbak Isma. Mungkin untuk keberadaan atau partisipasi perempuan di tingkatan penyelenggara, dari Mbak Aniroh untuk bisa memberikan tanggapan dan responnya, dimulai ada dari, karena penyelenggara itu ada badan ad hoc, ada PPK, PPS dan juga KPPS ya. Mungkin untuk bisa disampaikan secara singkat ya Mbak Aniroh, mohon maaf ya. Monggo Mbak Aniroh. Saya kira ini kabar baik sekali bahwa keterlibatan perempuan dalam badan ad hoc itu mencapai 35%. Ini menjadi kabar yang sangat baik kalau dikaitkan gitu ya dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya mungkin belum mencapai angka ini. Bahkan mungkin ada di suatu kecamatan yang sama sekali tidak ada perempuannya dan perempuan tuh masih banyak mendapatkan penolakan itu. Angka ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun saya kira kalau kita berbicara bahwa angka ini masih sedikit di atas afirmasi actionnya yang 30% gitu ya. Tapi ini sudah sangat luar biasa. Artinya bahwa perempuan itu sekarang sudah mendapatkan kepercayaan, baik itu dari tingkatan atasnya, penyelenggara atasnya, maupun dari masyarakat. Demikian juga bahwa perempuan sudah cukup percaya diri untuk ikut terlibat dalam penyelenggara pemilu. Saya kira penyelenggaraan pemilu kita bertiga sudah pernah mengalami bahwa kerja penuh waktu gitu. Nah, itu tantangan yang sangat luar biasa buat perempuan. Apalagi mungkin di tingkat bawah itu di PPK, PPS, KPPS itu waktunya itu sangat luar biasa. Dan di sini artinya bahwa perempuan itu bukan sekedar ingin ikut atau mungkin lihat honornya dan lain sebagainya. Artinya bahwa dia punya kesadaran untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Dan ini menurut saya juga kabar yang sangat baik. Itu kabar yang sangat baik. Apalagi mungkin kalau kita lihat bahwa penyelenggara di atasnya seperti KPU Kabupaten Cilacap memang punya punya keberpihakan untuk bisa mendorong perempuan masuk di dalam penyelenggaraan pemilu. Baik, terima kasih Mbak Aniroh ya untuk responnya. Sudah dianggap baik ya Mbak Aniroh ya dari yang sebelumnya ya. Iya, mudah-mudahan untuk syukur-syukur besok 50%. Amin, mudah-mudahan ya.
Ya, baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mbak Isma untuk bisa disampaikan secara padat dan singkat ya Mbak Is, mohon maaf ya. Monggo Mbak Isma. Oke, Mbak Munji. Saya kira kita harus menjadi pemilih partisipatif gitu. Pemilih partisipatif adalah memilih yang tidak sekedar mencoblos tapi memiliki kesadaran penuh apa yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, tadi disinggung bahwa kita pernah menjadi KPU bersama, punya pengalaman berbeda. Saya punya pengalaman lagi, kemarin yang DPRD saya jadi KPPS. Wah, jadi penyelenggara pemilu 1 hari tapi meriangnya 7 hari. Luar biasa ya. Tapi itu pengalaman yang tak terlupakan dan nggak bisa hilang diceritakan dengan siapapun, dan berapa hari pun cerita itu sangat melekat. Artinya saya kira ini yang terpenting. Mau di pengawasan pun begitu. Jadi pengawasan partisipatif itu yang terpenting. Kalau penyelenggara pemilu itu kan dibatasi oleh seleksi, kemudian dibatasi oleh jumlah. Oke, itu memang partisipasi yang luar biasa, apalagi sudah 30%. Apakah kita akan tunggu kejutan berikutnya 50-30 sehingga 30% afirmasi itu kita lupakan gitu. Tapi prosesnya berjalan mungkin secara alamiah, bahwa memang banyak perempuan-perempuan yang berdaya, pintar, cerdas untuk melakukan penyelenggaraan pemilu. Nah, catatannya itu saja, bahwa apapun yang kita lakukan, jadilah peserta pemilu atau pemilih yang partisipatif, yang menjalankan, juga ikut mengawasi tahapan-tahapan, ikut menginformasikan tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa dibayar, tanpa diberi penghargaan oleh siapapun, tapi kita punya kesadaran tersendiri bahwa ada tahapan yang kita ketahui, kita sosialisasikan. Saya kira itu catatannya, bahwa mestinya besok masih kita harus melahirkan banyak pemilih partisipatif ini, sehingga nanti mereka akan milih, saya jadi pemilih saja, nggak mau jadi penyelenggara pemilu gitu. Nah, tapi kalau tidak ada penyelenggara pemilu juga akan repot. Tapi dua-dua komunitas ini saya kira penting dilakukan, dan kita harus bersinergi bareng-bareng. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Is ya. Intinya kita harus jadi perempuan yang aktif ya. Ya, terima kasih untuk masukan, respon dan tanggapan, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali dan sangat mengedukasi Mbak Aniro dan Mbak Isma. Akhirnya kita sampai di penghujung ya diskusi kita. Mungkin kita tutup untuk diskusi kali ini. Terakhir kita tutup dengan closing statement ya. Untuk closing statement bisa disampaikan oleh Mbak Isma lebih dahulu. Seperti biasa ini singkat dan padat ya untuk bisa disampaikan. Monggo Mbak Isma. Untuk perempuan, mari kita menjadi pemilih yang cantik, cerdas, dan gembira. Itu saja. Oke, ya, terima kasih Mbak Isma untuk closing statementnya, ya luar biasa sekali. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Aniro. Monggo Mbak Aniro untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Mungkin catatan penting saya ya, bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilih itu sangat penting, baik itu sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu maupun sebagai penyelenggara, untuk mengusung bersama-sama bahwa kepentingan perempuan itu masih sangat minim gitu, dan dengan penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya masih sangat memungkinkan kita membawa kepentingan perempuan melalui pemilu dengan perannya masing-masing, baik itu sebagai pemilih, sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu. Oke, terima kasih Mbak Aniro dan Mbak Isma untuk closing statementnya. Akhirnya untuk diskusi Bang Peci kali ini selesai juga ya untuk teman-teman pemilih. Terima kasih untuk kedua narasumber, Mbak Aniro, Mbak Isma, untuk waktunya, untuk responnya, untuk tanggapannya, dan juga untuk edukasinya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya juga terima kasih kepada
teman-teman pemilih ya, mudah-mudahan untuk menyimak sampai akhir diskusi ini. Demikian untuk podcast Bang Peci kali ini, sampai ketemu kembali di episode Bang Peci berikutnya. Salam Bang Peci, belajar bareng pemilih Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.